Oke, halo pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Indrian. Nah, di video kali ini saya bakalan bahas suatu hal yang anak muda banget nih belakangan ini. Hal yang akan saya bahas ini berkaitan dengan motoran. Nah, kira-kira udah bisa nebak belum? Hal yang akan saya bahas kali ini adalah jenis-jenis anak motor atau jenis-jenis anak San Mori. Ya, kalau dibilang kenapa sih saya bikin video yang bahas jenis-jenis anak motor ini, tujuannya adalah biar menunjukkan kepada orang-orang lain di luar sana, di luar dunia permotoran. Jadi biar orang lain di luar sana itu tahu kalau anak motor itu juga ada jenis-jenisnya. Jadi kalau misal ada amit-amit nih, ada anak motor yang mencoreng nama dunia otomotif, orang luar itu bakalan tahu, oh berarti dia termasuk ke jenis ini, jenis-jenis anak motor lainnya tidak bersalah. Kira-kira seperti itu tujuannya. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa like dan komentarnya. Oke, untuk jenis anak San Mori ini, di video kali ini saya akan membahas ya sekitar 1, 2, 4, 5, 7 sekitar 3 lah dari bisa dibilang banyak jenis anak San Mori. Kita bahas 3 dulu deh. Nah, jenis anak motor yang pertama adalah anak motor yang suka San Mori sama circle-nya sendiri atau sama teman-temannya sendiri. Nah, ngomongin soal anak motor yang San Morinya sama circle-nya sendiri, ini pasti dialami oleh hampir semua anak motor pada awal mereka belajar San Mori. Ya, kalian pasti ingat kan, pada saat awal-awal kalian ini mau belajar, mau masuk ke dunia permotoran, pasti kalian akan San Mori dengan, ya bisa dibilang circle-circle kalian dulu lah, yang kecil-kecil dulu, baru kemudian kalian masuk ke komunitas. Nah, terus ciri-ciri dari anak yang bisa dibilang San Morinya itu sama circle-nya sendiri ini apa aja sih? Ciri-ciri yang pertama adalah biasanya nih kebanyakan anak yang San Mori sama circle-nya sendiri itu nggak ikut ke komunitas, atau mungkin mereka bisa dibilang ada kenalan di komunitas, cuman mereka nggak sesering itulah untuk ikut kumpul ke komunitas itu. Jadi bisa dibilang anak yang Mori sama circle-nya ini udah nyaman lah sama circle-nya, mereka nggak perlu komunitas lain. Nah, ciri yang kedua, karena mereka kan kebanyakan nih mereka nggak ikut komunitas, jadi teman Morinya itu ya itu aja. Maksudnya adalah kita kan tahu kalau anak motor itu ya bisa dibilang temennya banyak banget kalau dia ikut ke sebuah komunitas, karena ya bisa dibilang komunitas itu salah satu sarana untuk mencari teman baru yang sangat efektif. Nah, beda cerita nih sama anak yang San Morinya hanya dengan circle-circle-nya aja, karena seperti yang kita tahu kan, circle dari beberapa orang, atau gini deh, circle kalian yang benar-benar teman deket itu cuma berapa sih? Nah, itulah yang bisa dibilang mereka temui sehari-hari atau setiap minggu. Jadi kayak temen itu ya udah itu aja, mereka kan udah merasa nyaman dan merasa nggak perlu untuk menambah teman lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi asik juga sih kalau San Mori sama circle sendiri. Coba kali ya. Nah, kira-kira apa sih alasan dari mereka ini kok gak mau ikut ke sebuah komunitas besar? Mereka memilih untuk San Mori dengan circle-circle-nya. Mungkin alasan yang bisa saya raih atau bisa saya tarik kesimpulannya adalah salah satunya yang pertama, mereka sangat ingin menikmati yang namanya minggu pagi untuk di San Morinya. Ya, seperti yang kita tahu kan, kalau misal kita San Mori dengan komunitas besar, itu pasti otomatis kita bertemu banyak teman baru. Nah, di sana kita bakalan ya bisa dibilang memiliki kewajiban untuk menyapa teman baru kita. Nah, itu pada saat kita kumpul. Apalagi kalau kita udah jalan, maksudnya udah motoran nih. Nah, kalau kita udah motoran dengan banyak orang, dalam artian komunitas besar, kita kan harus mengikuti peraturan-peraturan di dalamnya.
Nah, hal ini nih yang bikin San Mori itu minggu paginya vibes-nya kurang bisa dinikmati gitu. Jadi untuk anak-anak yang bisa dibilang San Mori sama circle-nya ini, salah satu alasan dan keuntungannya adalah mereka bisa jadi lebih menikmati minggu pagi daripada anak-anak lain. Karena yang pertama orangnya sedikit, terus juga mereka kan udah kenal deket, jadi ya mereka bisa bercanda seenak hati mereka, sesuka mereka, dan juga mereka bisa melihat pemandangan minggu pagi dengan sepuasnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis anak San Mori kedua. Jenis anak San Mori yang kedua adalah anak San Mori yang suka pindah-pindah komunitas. Nah, kalau untuk yang ini, untuk jenis yang kedua ini, bisa dibilang sedikit berlawanan ya dengan jenis yang pertama tadi. Karena memang ada anak San Mori yang dia itu suka untuk pindah-pindah komunitas. Dan biasanya nih, anak San Mori yang seperti ini itu ya bisa dibilang berasal dari kalangan yang lebih dewasa dari rata-rata anak San Mori biasanya, bukan dari anak San Mori yang masih duduk di bangku sekolah. Biasa dia itu dari anak San Mori yang udah bekerja mungkin, atau yang udah mahasiswa. Nah, mereka kan punya budget banyak nih untuk gabung terus kumpul nongkrong dengan ya bisa dibilang komunitas-komunitas lain, dan komunitas itu banyak yang mereka singgahi. Nah, ciri-cirinya yang pertama apa sih? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah teman-teman motorannya itu lebih banyak dari anak San Mori lain atau jenis lain. Ya bisa dibilang di atas rata-rata lah. Ya itu wajar sih, karena kan bisa dibilang dia ini pindah-pindah komunitas, dan setiap komunitas pasti dia menemukan teman-teman yang baru. Jadi ya wajar lah kalau dia temannya bisa dibilang jumlahnya melebihi rata-rata. Terus yang kedua ciri-cirinya adalah easy going. Biasanya anak yang seperti ini bisa dibilang dia suka untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang baru. Jadi bisa dibilang dia ini gampang lah beradaptasi dengan ya teman-teman baru di komunitas baru. Dan biasanya orang-orang yang kayak gini ini networkingnya itu luas banget. Nah, terus kira-kira apa sih alasan mereka ini pindah-pindah komunitas? Nah, alasan yang pertama adalah menambah networking. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi kan, kalau rata-rata anak yang pindah-pindah komunitas ini itu biasanya udah bekerja atau bahkan mereka masih mahasiswa. Nah, mungkin kalau dari pandangan saya, salah satu alasan mereka pindah-pindah komunitas adalah mencari networking. Karena kan kita tahu kalau orang dewasa itu pemikirannya itu udah beda. Jadi mereka ini ingin menambah, bisa dibilang teman-teman baru. Mungkin orang ini nih ingin membuat sebuah bisnis, terus dia mencari networking, salah satunya dengan berpindah-pindah komunitas. Nah, alasan yang kedua adalah sebenarnya mereka ini temennya banyak, tapi misah-misah. Nah, ibaratkan gini, ada nih seseorang, dia ini anak motor. Terus pada awalnya dia ya bisa dibilang San Mori itu sama circle-circle-nya sendiri lah. Katakanlah ada mungkin ibaratkan 3 orang ini, terus 3 temannya. Nah, ketiga temannya ini seiring dengan berjalannya waktu, satu teman berada di komunitas ini, satu teman lain di komunitas lain, dan juga teman yang terakhir juga berada di komunitas yang berbeda. Jadi si anak ini bingung dong mau ikut yang mana, karena secara tiga-tiganya adalah teman dekatnya. Nah, karena bingung itu, biasanya nih si anak ini akan ya bisa dibilang memilih komunitas mana yang akan dia ikuti. Gak jarang juga dia ini mengikuti tiga-tiganya, jadi dia berusaha untuk balance dengan teman-temannya yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis anak motor yang ketiga. Nah, jenis anak San Mori atau anak motor yang ketiga ini adalah anak motor yang suka ngadain acara San Mori sendiri. Nah, dalam artian mereka ini udah punya nama nih, atau mereka udah terkenal di kalangan anak motor di kotanya.
Nah, mereka biasanya akan membuat ya bisa dibilang acara San Mori sendirilah dengan teman-temannya, atau di sosial medianya kalau misal ada followersnya yang ingin ikut San Mori, itu boleh gabung. Ya, sebenarnya jenis anak San Mori yang seperti ini itu sangat sedikit ya jumlahnya, karena emang anak San Mori yang benar-benar dikenal oleh anak motor lainnya itu gak semuanya, maksudnya hanya orang-orang yang terpilih saja. Nah, ciri-ciri dari anak San Mori yang seperti ini itu apa aja sih? Yang pertama, ciri-cirinya adalah networkingnya luas, atau mereka ini kenal dengan orang banyak di komunitas yang berbeda. Ya emang sih, karena mereka kan ya bisa dibilang dalam tanda kutip udah terkenal nih di kalangan anak motor di kotanya. Jadi ya otomatis networkingnya luas, jadi mereka ingin minta tolong kepada seseorang, kemungkinan untuk ditolongnya itu besar. Terus yang kedua, motornya ikonik. Nah, ini terjadi di beberapa orang. Misal nih, si orang ini tuh motornya keren atau motornya ganteng. Itu bisa jadi salah satu penyebab kenapa sih kok orang-orang ini tertarik untuk ya bisa dibilang mengikuti media sosialnya. Kenapa sih orang-orang ingin San Mori dengan dia? Salah satunya adalah karena motornya yang ikonik. Terus yang ketiga adalah ada hal yang bisa dibanggakan. Nah, sebenarnya ciri-ciri yang kedua dan ketiga ini sedikit berkaitan ya. Kalau misal ada hal yang bisa dibanggakan, pasti salah satunya adalah motornya yang ikonik, baik itu ikonik dari segi desain atau looks modifikasi yang disukai orang banyak. Kalau gak gitu adalah motor si orang ini itu terkenal di kalangan anak motor lain sebagai motor yang kencang. Kira-kira seperti itu ciri-cirinya. Terus kemudian kita masuk ke alasannya. Alasan kenapa ada anak San Mori yang jenisnya seperti ini, yang mereka bisa mengumpulkan massa untuk ya bisa dibilang mengadakan acara San Mori. Alasan yang pertama adalah karena banyak orang yang kenal akan mereka. Nah iya, memang kebanyakan jenis anak San Mori yang seperti ini itu adalah kalau gak selebgram ya admin sebuah komunitas besar. Nah, karena orang banyak yang udah kenal sama mereka, jadi kayak mereka ini mau bikin sebuah acara San Mori besar-besaran itu bisa dibilang gampang banget, semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah karena banyak anak motor itu pengen San Mori sama mereka. Ya, memang hal ini tuh berkaitan dengan alasan yang pertama. Karena siapa sih yang gak mau San Mori dengan orang yang dalam tanda kutip banyak dikenal oleh anak motor di kota kamu. Jadi ya bisa dibilang anak-anak motor yang lain ini yang dalam tanda kutip dia ya anak motor biasa lah, mereka ini ingin mencoba sekali-sekali lah, aku pengen San Mori dengan anak motor yang dalam tanda kutip keren di kota mereka. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan aku udah sempet nyinggung nih bahwa biasanya jenis anak San Mori yang sering ngadain San Mori sendiri ini itu kalau gak dari kalangan selebgram ya kalangan admin dari komunitas besar. Ingat kan? Selanjutnya aku akan ngasih contoh dari komunitas nih, yang dimana kalau komunitas bakalan lebih rajin untuk mengadakan San Mori besar-besaran atau San Mori bersama. Nah, contoh komunitas yang sering ngadain acara San Mori itu apa aja sih? Nah, contohnya yang pertama adalah komunitas @rideshoot.id. Nah, komunitas Rideshoot ini bisa dibilang komunitas yang saya ikuti sendiri ya. Jadi saya adalah salah satu bagian dari komunitas ini. Nah, namanya aja Rideshoot. Jadi kita di komunitas ini itu bisa dibilang riding sambil shoot atau riding sambil foto-foto. Nah, komunitas yang kedua adalah Partai Mainkan. Nah, Partai Mainkan ini sebenarnya sebuah komunitas yang di dalamnya itu berisi anak-anak motor yang suka wheelie, atau kalau kalian nggak tahu standing lah atau jumping. Komunitas wheelie mungkin bakalan ada di salah satu jenis anak San Mori berikutnya.
Jadi pantau terus channel ini. Terus komunitas yang ketiga yang saya tahu sendiri bahwa komunitas ini pernah mengadakan acara San Mori adalah San Mori Trek BSD. Nah, kalau San Mori Trek BSD ini berhubung dia kan dari Jawa Barat, saya dari Jawa Timur. Saya nggak tahu persis bagaimana komunitas San Mori Trek BSD ini. Cuman kalau saya lihat dari sosial medianya, San Mori Trek BSD ini adalah salah satu komunitas San Mori yang mereka ya bisa dibilang suka dengan dunia motor, dunia otomotif yang lebih mengarah ke trek. Namanya aja San Mori Trek BSD. Oke, mungkin ini aja sih jenis-jenis anak San Mori yang bisa saya bahas untuk kali ini. Jadi untuk kalian yang suka kalau saya bahas jenis-jenis anak San Mori ini, kalian bisa komentar di bawah. Bang, anak San Mori bang, bahas jenis anak San Mori lagi. Bang, aku anak San Mori dari jenis ini. Silahkan kalian komentar seperti itu. Oke, tanpa basa-basi, terima kasih yang sudah nonton, terutama yang sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like dan juga share-nya, karena satu like sangat berharga buatku. Oke, kalau gitu saya Andrian Dwi pamit undur diri. Saya Andrian, the next crazy rich.